Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Suryo dengan NIM 0702242069. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video praktek tentang sistem akademik pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Dedi Irawan, STMkom, yang telah memberikan amanah kepada kami untuk menyelesaikan hasil proyek ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP. Pada program yang kami buat, kami menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Konsep ini digunakan untuk mempresentasikan objek yang ada di dunia nyata ke dalam program. Dalam sistem akademik ini, terdapat beberapa objek utama, yaitu mahasiswa, dosen, admin, dan mata kuliah. Bisa terlihat pada bagian file admin. Di sini ada public class admin extend user. Lalu pada bagian dosen juga sama, ada public class dosen. Pada bagian mahasiswa ada public class mahasiswa juga. Ya, pada ini ya kodenya. Dan untuk user ada public class user. Nah, fungsi dari kode-kode tersebut adalah kode itu digunakan untuk membuat objek yang ada di dalam sistem akademik mahasiswa. Kode tersebut digunakan untuk membuat objek yang ada di dalam sistem akademik mahasiswa, digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, dosen untuk data dosen, admin untuk mengelola sistem, dan mata kuliah untuk menyimpan data mata kuliah. Nah, lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dasar program Java. Program ini dibangun menggunakan struktur Java seperti metode utama, input data, percabangan, dan menu pilihan. Bisa dilihat pada main Java, terdapat kode public static void main string args. Itu dapat dilihat di bagian ini. Nah, kegunaan metode ini merupakan titik awal dari program ini supaya berjalan. Nah, lalu di bawahnya terdapat kode scanner input sama dengan new scanner system. Kegunaan kode ini digunakan untuk menerima input dari pengguna seperti username, password, name, nama mahasiswa, dan nilai. Lalu ada kode percabangan. Itu pada bagian if username equals, password equals. Untuk selanjutnya ada kode percabangan. Itu mencakup kode if username equals dan password equals. Kegunaan kode-kode tadi adalah digunakan untuk memeriksa apakah login admin berhasil atau tidak. Lalu terdapat kode switch pilih pada bagian main Java. Kode ini digunakan untuk menjalankan menu sesuai pilihan pengguna. Nah, lalu kita masuk ke bagian kelas dan objek. Kelas merupakan cetakan untuk membuat objek, sedangkan objek adalah hasil nyata yang digunakan dalam program. Untuk kode kelas ini terdapat di file mahasiswa yang dinamakan public class mahasiswa extend user, seperti yang saya blok ini.
Kegunaan kode ini, kelas mahasiswa digunakan sebagai cetakan untuk membuat data mahasiswa. Lalu untuk objeknya di case 1 pada kode ini, mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa. Itu untuk kode objeknya. Kegunaannya, kode ini membuat objek mahasiswa baru yang nantinya akan diisi data mahasiswa. Misalnya, NIM, nama, dan prodi. Lalu untuk kode atributnya terdapat pada file mahasiswa di bagian private string name dan private string prodi, seperti yang saya blok ini. Kode ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa berupa NIM dan program studi. Lalu kita ada kode metode. Nah, kode metode ini terdapat di file mahasiswa juga pada bagian bawah. Tepatnya berada di baris ke-89. Seperti yang saya blok ini. Nah, kegunaan kode ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi mahasiswa ke layar. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu ada konstruktor dan metode overloading. Penjelasannya ialah konstruktor adalah metode khusus yang dijalankan secara otomatis saat objek dibuat. Untuk kode konstruktor defaultnya ada di public mahasiswa. Pada file ini terdapat di file mahasiswa .java juga, tetapi berada di atas pada baris ke-12. Public mahasiswa. Kegunaan kode ini adalah, kode ini digunakan ketika objek dibuat tanpa data awal. Lalu yang selanjutnya ada kode konstruktor berparameter. Itu ada di bawahnya. Publik nama mahasiswa, publik mahasiswa, buka kurung string name, string nama, string prodi. Seperti yang saya blok ini. Kegunaan kode ini digunakan untuk langsung mengisi data mahasiswa saat objek dibuat. Nah, untuk contoh pada programnya terdapat di file main.java, yaitu pada bagian dosen login sama dengan new dosen. Seperti yang saya blok ini. Nah, kegunaan dari kode ini adalah saat dosen login, objek dosen langsung dibuat beserta data dosennya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu ada encapsulation dan access control. Encapsulation digunakan untuk melindungi data agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Baik, untuk penjelasan selanjutnya kita masuk ke encapsulation dan access control. Encapsulation digunakan untuk melindungi data agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Untuk penerapannya terdapat di file mahasiswa pada bagian private string name, private string prodi, dan private double nilai Java, nilai basis data, dan nilai analisis. Kegunaan kode ini adalah data mahasiswa itu disembunyikan agar lebih aman. Lalu untuk bagian getternya terdapat pada dinim mahasiswa pada public string get name, lalu return name. Kegunaan kode ini digunakan untuk mengambil data NIM mahasiswa. Lalu untuk setternya ada pada bagian bawahnya public void set name string name. Nah, seperti yang saya blok ini. Kegunaannya, kode ini digunakan untuk mengisi atau mengubah data NIM mahasiswa. Nah, lalu kita masuk ke kode super. Untuk kode supernya terdapat pada bagian bawah super nama. Nah, kode ini terdapat pada bagian mahasiswa, dosen, dan admin juga. Nah, kode ini digunakan untuk memanggil konstruktor milik user agar nama langsung tersimpan pada parent class. Nah, lalu kita masuk ke penjelasan poin terakhir, yaitu polymorphism. Polymorphism adalah
kemampuan metode yang sama menghasilkan perilaku yang berbeda tergantung objek yang menjalankannya. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu ada polymorphism. Polymorphism adalah kemampuan metode yang sama menghasilkan perilaku yang berbeda tergantung objek yang menjalankannya. Untuk kode pada user terdapat pada bagian paling bawah, yaitu public void dashboard. Nah, seperti yang saya blok ini. Lalu untuk pada bagian admin ada juga di bagian paling bawah, seperti yang saya blok ini. Nah, untuk pada dosen juga ada. Pada bagian bawah juga. Nih, seperti yang saya blok ini. Public class dashboard pada file dosennya. Lalu yang terakhir ada di kode mahasiswa. Terdapat di bagian bawah juga. Seperti yang saya blok ini. Nah, kegunaan dari kode ini, walaupun nama metodenya sama, yaitu dashboard, setiap kelas menampilkan hasil yang berbeda. Hal ini merupakan penerapan polymorphism melalui metode overriding. Baiklah, sebelum kita memasuki bagian penutupan, di sini saya akan menjalankan atau mengeksekutor sistem akademik yang telah kami buat. Nah, pada bagian menu ini terdapat 3 pilihan. Yang pertama itu login sebagai admin, yang kedua login sebagai dosen, lalu yang ketiga untuk keluar dari program. Nah, di sini saya akan mencoba untuk login sebagai admin saja. Kita pilih nomor 1 karena kita ingin login sebagai admin. Kita enter. Masukkan username admin. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan password yang telah dibuat khusus untuk admin, itu 1, 2, 3. Lalu kita enter. Nah, di sini terdapat tampilan menu utama. Ada 7 tampilan menu. Yang pertama untuk menambah mahasiswa, yang kedua untuk melihat mahasiswa, yang ketiga input nilai, yang keempat cari mahasiswa, yang kelima hapus mahasiswa, yang keenam data mata kuliah, dan yang terakhir 7 untuk logout dari program. Kita masuk ke bagian pertama dulu, yaitu tambah mahasiswa. Di sini kita akan masukkan di mahasiswa. Di sini saya akan masukkan asal saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita enter. Kita masukkan nama. Di sini saya akan mengambil contoh nama dari Andi misalnya. Lalu kita enter. Masukkan prodi. Sini saya akan buat asal aja. Andi ini berasal dari prodi matematika. Nah, seperti yang kita lihat bahwasannya ketika saya ingin menambah mahasiswa dan memasukkan data-data dari mahasiswa tersebut, maka program secara otomatis menyimpan data mahasiswa tersebut. Nah, lalu kita masuk ke menu utama yang kedua, yaitu lihat mahasiswa. Enter. Nah, setelah kita mengklik menu utama nomor 2, yaitu lihat mahasiswa, dapat kita lihat pada bagian atas bahwasannya mahasiswa yang bernama Andi tadi yang sudah kita tambahkan telah berhasil kita lihat daftarnya. Lalu kita masuk ke menu utama yang ketiga. Dan juga kenapa di nilai-nilai ini masih kosong? Karena pada bagian input nilai, dosen itu belum ada sama sekali menginput nilai si Andi ini. Makanya masih dapat kita lihat masih kosong semua. Lalu kita masuk ke bagian nomor 3, input nilai. Utama yang ketiga itu adalah input nilai. Cuma karena nilai ini diinput oleh dosen, maka kita akan keluar dulu dari program ini dan akan login sebagai dosen terlebih dahulu. Kita klik 7 untuk logout dan kita enter. Nah,
Sekarang sudah otomatis terlogout kan. Nah, lalu kita pilih yang kedua. Karena tujuan kita adalah untuk pada bagian yang menu utama nomor 3 yaitu input nilai, maka kita akan pilih pada bagian login yang nomor 2 yaitu login sebagai dosen. Kita enter. Kita masukkan NDN. Nah, setelah kita login sebagai dosen, maka kita akan diminta untuk memasukkan NIDN-nya. Nah, untuk NIDN ini sudah terdapat pada program yaitu pada bagian dosen login. Ini saya blok terlebih dahulu supaya teman-teman tahu. Nah, di sini ada 3 dosen yang memiliki mata kuliah yang berbeda-beda. Nah, kita akan login sebagai dosen yang pertama dulu. Masukkan kodenya yaitu D001. Lalu kita enter. Nah, di sini program akan meminta password. Untuk passwordnya sendiri setiap dosen itu berbeda-beda. Cuma ini mungkin karena masih temanya itu praktek. Nah, jadi password ini kami buat menjadi 1, 2, 3. Lalu ketik enter. Nah, pada menu dosen ini terdapat juga 3 pilihan. Yang pertama itu untuk menginput nilai, yang kedua itu untuk melihat mahasiswa, dan yang ketiga itu untuk logout atau keluar. Nah, karena tujuan kita yang pertama dari awal tadi adalah untuk menginput nilai, maka di sini kita akan memilih bagian 1, input nilai. Nah, setelah kita memilih nomor 1 menginput nilai, maka program akan meminta memasukkan NIM mahasiswa. Nah, di sini saya akan memasukkan NIM mahasiswa yang sudah saya tambahkan tadi, si Andi. NIM-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita enter. Nah, di sini akan terlihat bahwasanya ada namanya Andi. Lalu kita masukkan untuk nilai si Andi. Misalnya, Andi nilainya 90, 80. Lalu kita enter. Nah, dapat kita lihat bahwasanya nilai yang saya masukkan tadi sudah berhasil disimpan. Nah, untuk melihatnya kita klik menu yang kedua yaitu lihat mahasiswa. Nah, bisa kita lihat pada tabel mahasiswa ini bahwasanya setelah kita menginput nilai mata kuliah Java pada si Andi dengan nilai sebesar 80, maka sistem secara otomatis memasukkan nilai Andi ini ke tabel mahasiswanya. Bisa dilihat seperti yang saya blok ini, nilai Java Andi sudah ada 80. Oke. Lalu untuk mata kuliah seterusnya, caranya akan sama seperti yang saya jelaskan untuk dosen mata kuliah Java dengan kode D001. Nah, kurang lebih konsepnya sama. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung logout saja ke bagian sistem awal. Setelah kita menginput nilai pada si Andi, kita akan masuk ke nomor pilihan menu utama yang kedua yaitu lihat mahasiswa. Dapat kita lihat bahwasanya nilai Andi ini sudah dimasukkan ke dalam tabel datanya. Nah, kenapa nilai basis data dan analisis yang masih kosong? Karena itu belum diinputkan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada menginput nilai dan login sebagai dosen, bahwasanya cara menginputkan itu sama seperti yang saya jelaskan pada dosen mata kuliah Java. Nah, di sini telah berakhirlah dari praktek program yang kami buat untuk menginputkan nilai. Di sini saya akan langsung klik menu 7 untuk logout dan nomor 3 untuk keluar. Ini. Program sudah selesai. Successful. Artinya kode ini sudah berjalan dengan baik. Demikian penjelasan mengenai program sistem akademik berbasis Java yang telah kami buat. Dari program ini dapat dilihat bahwa konsep Object Oriented Programming atau OOP telah diterapkan melalui penggunaan kelas dan objek
konstruktor, encapsulation, inheritance, serta polymorphism. Program ini mampu mengelola data mahasiswa, data dosen, mata kuliah, serta proses penginputan nilai secara lebih terstruktur dan mudah dipahami. Melalui pembuatan program ini, kami dapat memahami bagaimana konsep-konsep OOP tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga dapat diterapkan langsung dalam pengembangan sebuah sistem. Kami menyadari bahwa program yang kami buat ini masih memiliki kekurangan dan dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur login mahasiswa, penyimpanan data menggunakan database, serta pengembangan tampilan berbasis GUI atau web. Sekian presentasi video dari saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Dedi Irawan, STMkom, yang telah mempercayakan kami tugas proyek ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.